dan para pelayan segereja Protestan Maluku yang kami kasihi, Shalom. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, meski kita sudah ada di musim penghujan. Memasuki bulan Juni tahun 2024, Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat menetapkan tema pemberitaan untuk bulan Juni adalah menjaga alam sebagai rumah bersama. Ini adalah dimensi keenam dari penjabaran kualitas hidup pada subtema tahunan kita, yaitu peningkatan kualitas alam. Ya, kualitas hidup memang diartikan dalam pengertian luas, bukan hanya menyangkut kualitas kehidupan kita sebagai manusia, tapi juga alam semesta. Jadi kehidupan ini kita pahami sebagai kerangka semesta dengan simbiosis mutualis. Jika alam terawat dan hidup, memungkinkan kehidupan manusia bersama makhluk ciptaan lain juga hidup. Tanggung jawab manusia harus berorientasi ekologis. Tema bulan ini, Ibu Bapak Saudara, sesungguhnya juga mau membangun kesadaran kita semua bahwa bukan saja kita manusia, tetapi ada banyak makhluk di alam semesta ini. Semuanya harus diberi ruang hidup, karena semua makhluk adalah bagian dari alam semesta ini. Maka alam menjadi rumah bersama kita yang harus terus kita jaga dan rawat. Kita harus mengakui adanya fakta arogansi manusia yang menggarap alam semesta ini demi berbagai kepentingan, lalu mengabaikan keberadaan makhluk yang lain, menyebabkan berbagai krisis dan masalah di sana-sini. Ini bukan sikap menjaga dan memelihara alam sebagai rumah bersama. Karena itu kita harus punya upaya-upaya yang konkret untuk menjaga alam semesta. Karena alam ini adalah rumah bersama bagi semua makhluk. Diksi rumah berarti di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan bagi seisi rumah. Karena itu sebagai pribadi, tapi juga gereja sebagai lembaga dan masyarakat seutuhnya bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan alam semesta ini. Karena ada yang mesti kita lanjutkan untuk hidup ke depan. Aspek sustainable itu yang harus kita pula jaga. Keberlanjutan hidup sebagai sebuah anugerah Allah yang memungkinkan seluruh komponen alam ini selalu hidup dan tersedia. Asumsinya Ibu Bapak, kalau alam tersedia, hidup manusia juga tersedia. Dan ini adalah mimpi bersama kita tentang masa depan yang gilang gemilang bagi anak cucu keturunan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan tanggung jawab berteologi semesta yang diharapkan dari tema bulan Juni ini. Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bulan ini lalu kemudian dijabarkan dalam tema-tema mingguan pada 5 minggu dalam bulan Juni. Minggu yang pertama, tema mingguannya adalah berhikmat menghadapi krisis pangan. Nas bacaan dari Kejadian 41 ayat 47 sampai 57. Ibu Bapak, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita perlu pangan. Tapi faktanya sekarang banyak krisis kita hadapi. Salah satunya krisis pangan. Karena itu menghadapi krisis pangan kita memerlukan hikmat untuk menghadapinya. Wujudnya apa? Dari nas bacaan ini ada 4 pesan yang bisa kita dapati. Pertama, berhikmat menghadapi krisis pangan itu hanya bisa dihadapi
ketika kita minta Tuhan mencerahkan akal budi kita sebagai manusia. Sebab itu, orang yang berhikmat memang harus meminta pencerahan akal budi dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada Yusuf akal budi untuk memahami masalah atau krisis yang melanda kala itu. Dengan akal budi yang tercerahkan, ia sanggup menolong bangsa Mesir keluar dari krisis pangan. Yang kedua, orang yang berhikmat mengatasi krisis pangan adalah orang yang benar-benar mengenal dan paham konteks masalah, persoalan. Apa masalah, apa potensi, peluang yang dimiliki. Lalu bertindak memanfaatkan potensi dan peluang yang ada itu untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang memang tidak hanya pasrah atau tergantung pada pihak lain, tapi kita paham masalah dan karena itu cari langkah atau solusi yang tepat mengatasinya. Yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara kekasih, berhikmat menghadapi krisis pangan juga ditandai dengan kemampuan menata keluarga supaya sejahtera. Itu sebabnya kita harus mulai dari keluarga sebagai basis ekonomi yang sejahtera. Kalau keluarga tidak sejahtera, bagaimana mungkin kita bisa mengatasi krisis yang jauh lebih besar? Kesejahteraan dalam keluarga menjamin kesejahteraan secara bersama. Keempat, berada di tengah situasi krisis bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jika sekarang kita menjadi sejahtera, jangan kemudian kita mengurung sejahtera kita itu untuk diri sendiri, tapi haruslah kita jadi berkat juga bagi banyak orang. Umat dan para pelayan terkasih, pada minggu kedua, tema mingguan kita adalah air sebagai sumber kehidupan. Nas bacaan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ada 3 pesan dari nas ini yang kita dapati. Pertama, semua makhluk hidup memerlukan air. Di mana ada air, di situ ada kehidupan, dan kehidupan dimungkinkan berlangsung di situ. Tidak ada kehidupan tanpa air. Itulah sebabnya air adalah aset, matra alam. Air itu menghidupkan kita semua, sehingga kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan air, menyalahgunakan, mencemari, merusakkannya, karena air penting untuk kehidupan. Yang kedua, kita menemukan di sana-sini fakta pencemaran air. Masalah air di Yerusalem dalam bacaan kita ini, Ibu Bapak, hanya sebagai prototipe saja. Tapi di tiap jemaat tentu ada juga persoalan-persoalan dan tantangan di sekitar air yang membutuhkan penanganan. Misalnya, ada di jemaat yang dekat gunung, airnya tidak lagi murni, dicampur belerang. Ada air yang merah, ada air yang asin atau selobar. Ada juga arah jalan air yang kadangkala tidak tertata dan buat tanah longsor, banjir, atau lain sebagainya. Kita memang memerlukan upaya-upaya cerdas untuk mengatasi persoalan di sekitar air. Elisa menggunakan garam sebagai media. Kita bisa menggunakan cara lain untuk menjaga air dengan baik. Salah satu contoh yang kita bisa lihat dalam konferensi air sedunia ke-10 di Bali beberapa waktu lalu, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi itu adalah
air terpenuhi di pulau-pulau terpencil. Ini untuk menjawab masalah kebutuhan air, bahwa ada ketidaktersediaan air bersih di pulau-pulau. Jadi memang Ibu Bapak, kita semua terpanggil secara bersama untuk memastikan bahwa kita bisa menangani persoalan-persoalan air yang ada di sekitar kita, supaya air yang kita gunakan itu benar-benar terjamin, sehat, berkualitas untuk kebutuhan minum, makan, pakai, pertanian, dan sebagainya. Dan persoalan-persoalan ini harus kita atasi dengan cerdas. Yang ketiga, Ibu Bapak, dari nas ini ada tanggung jawab yang kita dapati dari Tuhan. Tanggung jawab menjaga dan melestarikan air sesungguhnya merupakan respons kita atas apa yang telah Tuhan ciptakan dengan baik. Kalau kita menjaga, merawat, dan melestarikan alam dengan baik, itu tanda syukur dan penghormatan kita kepada Tuhan yang menciptakannya. Sebab kita juga mengakui Tuhan itu sumber kehidupan, air kehidupan yang kepadanya kita selalu bersyukur dan agungkan. Pada minggu yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang kekasih, tema mingguan kita adalah tanah sumber hidup, bukan sumber konflik. Nas bacaannya dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Dari nas bacaan ini ada 5 pesan yang bisa kita ambil. Pertama, tanah itu adalah milik pusaka, anugerah Tuhan yang tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Keberlanjutan hidup kita ditentukan oleh tanah yang memungkinkan seluruh keturunan bisa hidup. Sebab itu, sebagai milik pusaka, tanah harus dikelola sebagai tempat usaha dan dipertahankan dengan baik. Tanah adalah tempat kita mengusahakan kehidupan. Jadi di tanah di mana kita hidup, dia harus menjadi tanah tempat kita mengusahakan kehidupan di situ. Yang kedua, hindarilah untuk menggunakan kekuasaan dan mematikan hidup banyak orang di atas tanah itu. Di tanah di mana kita hidup, jangan kita berkonflik dan menyusahkan hidup orang lain. Jangan menyerobot tanah milik orang. Jangan mengambil juga tanah yang bukan milik kita. Termasuk jangan bangun permufakatan jahat dengan orang lain untuk mengambil dan mendapatkan milik yang bukan punya kita. Tempat di mana kita hidup dalam relasi suami, istri, keluarga, jangan dijadikan tempat merencanakan kejahatan dan ketidakadilan untuk mengambil milik orang lain. Yang ketiga, nas ini mengatakan kepada kita, Tuhan sama sekali tidak menghendaki kekerasan dan kejahatan atas tanah. Ada peringatan yang keras. Setiap perbuatan pasti ada dampak dan akibatnya. Entah itu yang baik atau yang jahat. Setiap orang akan mendapati hal itu. Bahwa kejahatan bisa terjadi karena kuasa-kuasa di luar Tuhan begitu dominan. Materialisme, hedonisme yang sudah menjadi sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita sekarang ini memperhamba banyak orang, sehingga kadangkala melakukan kekerasan dan kejahatan untuk hidup orang lain. Yang keempat, setiap orang yang sudah melakukan kejahatan
termasuk atas tanah, selalu diberi peluang baru oleh Tuhan. Peluang untuk bangun kesadaran, bertobat, dan memperbaiki hidup, lalu melakukan apa yang baik demi menjaga dan merawat tanah, termasuk menjaga dan merawat hidup orang lain. Dan yang kelima, kita sadar Ibu Bapak bahwa di atas tanah di mana kita hidup, kita sedang mempersiapkan masa depan. Jadi segala hal yang kita buat, ingatlah implikasinya juga bagi anak cucu keturunan di masa yang akan datang. Jika kita salah mengambil langkah, keturunan bisa merasakan dampaknya atau akibatnya. Jadi jagalah tanah-tanah kita, sebab itu simbol kehidupan untuk anak cucu di masa yang akan datang. Pada minggu keempat, tema mingguan kita adalah Allah menciptakan alam semesta untuk kesejahteraan semua makhluk. Nas bacaannya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dari nas ini ada 3 pesan yang kita dapati. Pertama, Tuhan adalah pencipta. Semua makhluk adalah ciptaan, bukan untuk disembah atau dipertuankan. Yang mesti disembah hanyalah Tuhan sebagai pencipta. Keluhuran orientasi penciptaan adalah demi kesejahteraan bersama semua makhluk. Sebab dengan proses penciptaan, ketidakteraturan digantikan dengan ketertiban. Tuhan membenahi seluruh kekacauan menjadi teratur melalui proses penciptaan. Yang kedua, proses penciptaan yang dilakukan Tuhan terjadi dengan 2 tahap. Tuhan menciptakan makhluk yang bukan manusia, baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Makhluk yang bukan manusia itu dikelompokkan dengan 2 tipologi. Makhluk bukan hidup, atau benda-benda atau sesuatu. Setelah itu diciptakanlah makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Setelah itu baru manusia diciptakan. Semua yang diciptakan Tuhan di setiap harinya diakhiri dengan perkataan Tuhan baik adanya. Baik dalam pengertian bahwa semua yang diciptakannya menjamin kehidupan, kesejahteraan manusia. Sebagai ciptaan, masing-masing punya peran dan fungsi yang telah ditentukan Tuhan. Dan semuanya bermanfaat, semuanya berpotensi. Dalam pengertian ini, maka kita harus menjaga dan merawat serta melestarikan alam ini. Sebab di mana ada ciptaan, di situ ada potensi kehidupan. Dan yang ketiga, Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang berbeda. Dalam proses penciptaan sebagaimana dijelaskan dalam nas ini, Tuhan menciptakan yang bukan manusia dengan berfirman atau berkata, menciptakan dari ketiadaan. Tetapi ketika manusia diciptakan, Tuhan berfirman, tetapi juga Tuhan membentuk sendiri manusia dengan tangannya menurut gambar dan rupanya. Itulah sebabnya kita manusia sering dibilang sebagai imago Dei. Kitalah gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia mewujudkan kehadiran Allah di dunia. Sebagai manusia kita pun diberi mandat untuk menjaga dan memberdayakan alam semesta ini. Karena itu alam harus kita pahami selaku tanda kehadiran Allah yang berkuasa di bumi. Alam adalah sakramentum Allah. Maka kalau kita menjaga dan merawat alam,
sesungguhnya itu kita sedang memuliakan Allah. Begitu hebatnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan semua potensi yang ada di dalamnya untuk memberi suplai kehidupan bagi kita. Dan sejahteranya untuk semua makhluk termasuk kita manusia, tujuannya cuma satu, supaya kita bersama hidup memuliakan Tuhan. Pada minggu yang terakhir atau minggu kelima, Ibu Bapak, Saudara kekasih, tema mingguan kita adalah bersama merawat alam demi keberlanjutan hidup. Nas bacaannya dari 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai 33. Dari nas ini ada 4 pesan yang kita dapati. Pertama, panggilan untuk menjaga dan merawat alam adalah panggilan bersama kita. Dan bersama merawat alam dimulai dengan merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri diwujudkan dengan cara jagalah kesehatan, jagalah pikiran, visi kita dari kecil hingga masa tua. Keangkuhan diri sebagai manusia harus dilepaskan, sebab ada tanggung jawab bersama yang harus dilakukan. Tidak bisa sepihak. Tidak bisa mengharapkan orang lain atau pemerintah misalnya. Kita semua punya tanggung jawab untuk terlibat bersama merawat alam. Memang alam punya mekanisme tersendiri untuk merawat keberadaan dirinya. Tapi sebagai manusia kita perlu menopang alam agar terus berlangsung untuk waktu-waktu ke depan. Yang kedua, dari nas ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini masih terus berlanjut. Dan karena itu kita harus cerdas melakukan sesuatu yang kreatif, yang produktif untuk hidup ke depan. Aspek keberlanjutan ini yang harus kita jaga, yang harus terus kita upayakan. Cerdaslah melakukan hal-hal yang baik, yang baru, yang kreatif demi keberlanjutan hidup. Itu yang harus kita lakukan. Jika kita selalu berserah kepada Tuhan, kita dimungkinkan untuk melakukan hal-hal baru yang kreatif, yang produktif untuk menjaga dan merawat alam. Semua kita memang pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Tapi segeralah sadar diri untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan hidup. Mungkin juga kita pernah bersalah terhadap alam ini. Kita perlu membarui diri dan memperbaiki tindakan kita supaya kehidupan alam bisa terus terjaga. Yang ketiga, pesan dari nas ini mengatakan, sampai hari tua kita harus tetap produktif. Produktif memanfaatkan kekayaan, potensi diri, tapi juga potensi alam yang tersedia demi keberlanjutan hidup. Jadi untuk keberlanjutan hidup, produktif harus berlangsung sepanjang hidup. Bukan hanya produktif di masa muda, tapi juga di masa tua. Dan yang keempat, dari nas bacaan ini mau mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah cara kita untuk menjamin kehidupan generasi cucu kita. Maka ceritakanlah seluruh hidup kita, karya-karya kita yang sudah kita lakukan kepada anak cucu keturunan kita. Itu akan menjadi catatan sejarah, tapi juga menjadi catatan yang secara lisan akan terus diingat oleh generasi anak cucu kita. Merawat bumi ini sebagai cerita hidup akan menjadi pengalaman berharga bagi generasi masa mendatang. Mereka akan belajar dari apa yang kita tanam hari ini. Maka tanam dan taburlah
yang baik, supaya ke depannya anak cucu keturunan menikmati warisan yang baik pula. Demikianlah Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kajian tema bulan Juni yang menekankan pada aspek peningkatan kualitas alam. Kiranya dengan pertolongan Tuhan yang maha bijaksana, kita semua dimampukan untuk secara bersama bertanggung jawab menjaga dan merawat alam ini demi hidup kita sekarang dan demi keberlanjutan hidup di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.